wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sartono di sini. Hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang kombinasi gerak membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Tapi sebelumnya kita awali pelajaran PJOK dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ikuti selengkapnya. Nah, di sini kombinasi senam dengan alat palang sejajar yang pertama ya. Palang sejajar adalah sebuah palang yang diletakkan sejajar pada kejuaraan ya. Pada kejuaraan tersebut panjang palang antara 330 cm dengan jarak antara palang yaitu 40 cm sampai 50 cm serta tingginya itu sekitar 175 cm. Nah, saat senam menggunakan palang sejajar, kamu dapat melakukan berbagai gerak ya, seperti kombinasi antara gerak menggantung, bertumpu, mengayun dan mendarat. Nah, di sini kalian bisa melakukan gerakan menggantung atau pull up ya. Kalian bisa pull up. Nah, caranya gimana? Itu ada tumpuan kaki ya, yang terkuat untuk melompat, kemudian kalian bisa meraih palang yang sejajar itu ya. Tapi di sini palang sejajar bentuknya yaitu sejajar dua ya. Jadi kanan dan kiri seperti ini. Kalian bisa melompat dari tengah ya, kemudian meraihnya ya. Kemudian kalian bisa menaikkan badan kalian. Nah, kalian bisa mengayun kemudian mengayun ya, melompat kemudian mendarat. Nah, seperti itu. Kemudian kombinasi gerak bertumpu, keseimbangan dan mendarat pada senam dengan palang sejajar ya. Kombinasi gerak dasarnya adalah bertumpu ya. Bertumpu itu bertujuan untuk naik ke palang sejajar. Kemudian ada keseimbangan. Kenapa harus seimbang? Karena kita meraih dua palang yang sejajar. Apabila kalian tidak seimbang, nanti yang satu jatuh. Nah, saya yakin kalian pasti tidak seimbang dan akan jatuh. Nah, harus seimbang dua-duanya. Kemudian mendarat. Pada saat mendarat sama. Ya. Kalau kalian tidak menggunakan dua kaki secara bersamaan, takutnya nanti kalian juga akan jatuh ke bawah ya, dan akan mungkin bisa cedera ya, karena tidak ada keseimbangan tadi membuat jatuh ya. Jadi dari awal kemudian mengayun terus mendarat itu harus sesuai ya, harus seimbang ya, harus menggunakan kedua tangan kalian ya, seperti itu. Terus rangkaian kombinasi gerak ini akan melatih kekuatan otot lengan dan bahu kalian ya. Jadi untuk latihan palang sejajar tersebut dapat melatih lengan atau tangan kalian ya, otot lengan dan otot tangan kalian ya, karena menopang badan kalian. Kemudian, nah sini kalian bisa melihat gambar ya, itu gambarnya palang sejajar itu sejajar ya, kanan dan kiri ya, seperti itu ya. Kalian harus meraih kedua palang tersebut agar kalian bisa naik kemudian mengayun. Sebenarnya di kejuaraan mungkin di atas palang itu bisa berganti-ganti ya, kadang bisa tangan satu dan sebagainya, tapi itu khusus untuk atlet dan untuk kejuaraan. Tapi untuk dasarnya kalian harus menggunakan kedua tangannya untuk menopang badan kalian itu ya. Kemudian kombinasi gerak bertumpu, mengayun dan mendarat pada senam dengan palang sejajar ya. Di sini ada gerakan bertumpu ya, mengayun kemudian mendarat, yaitu sama saja kalian melakukan rangkaian gerakan dengan menggunakan palang sejajar ya, itu sudah selesai ya. Jadi ibaratnya kalian melakukan dari A kemudian sampai terakhir ya, sampai C gitu ya. A naik bertumpu, kemudian mengayun, B kemudian C mendarat, seperti itu ya. Untuk kombinasi gerakan ini hampir sama ya, dengan gerak bertumpu, keseimbangan dan mendarat. Dengan palang sejajar bedanya saat bertumpu ya.
yaitu tubuh diayunkan ya, diayunkan dulu ya, ayunkan ke depan, ke belakang, dan ke depan langsung mendarat lagi ya, seperti itu ya. Jadi untuk mendarat sama ya sebenarnya, untuk lompat alang tunggal ataupun lompat jauh seperti itu ya. Tetapi di sini bertujuan agar kalian mendaratnya tanpa mengalami kendala ya, atau tidak mengalami cedera. Jadi kalian harus menggunakan kedua kaki kalian dan sedikit ditekuk seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat di gambar ya, naiknya seperti apa, mengayunnya seperti apa, kemudian mendaratnya seperti apa ya, kalian bisa melihat. Kemudian selanjutnya yang B, kombinasi senam dengan alat palang tunggal. Nah, di sini hampir sama ya, ada palang sejajar, kemudian ada palang tunggal. Kalau palang sejajar itu ada dua, kemudian palang tunggal itu palangnya cuma satu ya, di atas kita ya, di atas kita. Jadi pegangnya seperti ini ya. Kalau tadi pegangnya seperti ini ya, pegangnya seperti ini ya. Kalian bisa mengikuti Ustadz ya, mempraktekannya. Kalau palang sejajar itu dua, nah, seperti ini pegangnya ya, palang sejajar. Karena ada di kiri dan ada di kanan, dua. Kemudian kalau palang tunggal itu satu, melintang ya. Jadi pegangnya seperti ini. Nah, badannya kalau mau mengangkat seperti ini ya, seperti itu. Palang tunggal adalah alat senam berupa sebilah palang yang dipasang dengan ketinggian tertentu. Biasanya agak tinggi ya kalau palang tunggal gitu ya. Sama halnya saat menggunakan palang sejajar, ketika senam menggunakan palang tunggal pun kamu juga dapat melakukan kombinasi gerak dominan. Hampir sama gerakannya. Tapi yang membedakan di sini jikalau atlet yang melakukan, nah, itu beda lagi ya, karena ada putaran di atas, nah, seperti itu. Tidak hanya bergelantung saja ya, atau menggantung saja, tapi kalau atlet itu badannya bisa naik lagi ke atas ya. Jadi nanti palang tunggal sampai di bawah seperti ini, kemudian bisa gerakan berputar di atas ya. Ada gerakan yang berganti-ganti di atas ya, istilahnya seperti ayunan, kemudian ada keseimbangan dengan menggunakan tangan satu seperti itu ya. Banyak sekali ya. Kemudian di sini ada kombinasi gerak bertumpu bergantung dan mendarat pada senam dengan palang tunggal. Ya, ini sama semua ya. Ada gerakan bertumpu, ada gerakan bergantung, yang menggantung ya. Kalau menggantung ini setelah kita melompat atau setelah kita bertumpu naik ke atas kemudian menggantung ya. Sebelum kalian melakukan ayunan ya, seperti itu. Kombinasi gerak yang pertama adalah menggelantung ya, sama menggelantung itu setelah kalian melompat kemudian menggelantung ya. Kalian bisa naik dulu ya, seperti itu. Gerakannya dengan mengombinasikan gerak bertumpu, bergantung dan mendarat. Nah, jadi kalian tidak perlu mengayun, langsung menggantung kemudian langsung mendarat ya, seperti itu bisa jadi ya. Kalian kalau di rumah punya mungkin ada palang sejajar atau apa yang bisa menopang tubuh kita atau kuat ya dengan tubuh kita, silahkan kalian bisa belajar sendiri di rumah dengan cara melompat kemudian mengayunkan badan kalian kemudian mendarat dengan dua kaki. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk naik itu tidak hanya di gambar yang kedua ini, tidak hanya kalian mengangkat sampai di sini, kalian juga bisa lebih naik lagi seperti ini ya, seperti itu. Kemudian kombinasi gerak bertumpu, bergantung, mengayun dan mendarat pada senam dengan palang tunggal. Kombinasi gerak ini hampir sama seperti kombinasi gerak yang telah kamu pelajari tadi ya. Bedanya adalah kamu harus mengayunkan badanmu ke depan dan ke belakang saat menggantung. Jadi ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, kemudian melompat ke depan, baru mendarat seperti itu. Nah, kalau dicontohkan di gambar seperti ini ya, kalian bisa melihat di gambar ya, bagaimana caranya menggunakan atau memakai alat palang tunggal ya. Kalian bisa naik ke atas kemudian mengayun, kemudian ke depan mendarat dengan kedua kaki dan lutut sedikit ditekuk agar kalian
tidak mengalami cedera yang serius ya, seperti itu. Nah, dari kesimpulan video kali ini, di sini ada gerakan melompat ya. Melompat tujuannya apa? Untuk meraih palang tunggal. Kemudian ada gerakan menggantung. Menggantung setelah kalian melompat, ada gerakan menggantung. Nah, setelah kalian menggantung, kalian bisa mengayunkan gerakan ya, gerakan mengayunkan badan kalian ke depan, ke belakang, kemudian ke depan. Kemudian ada gerakan mendarat, turun dengan kedua kaki secara bersamaan, kemudian dilanjutkan kakinya agak ditekuk sedikit supaya mendaratnya lebih lembut ya, seperti itu ya kesimpulannya. Ya, itu tadi video pembelajaran yang ke-6 di pertemuan yang pertama kali ini di semester 2 ya. Silahkan kalian bisa belajar di PPD kalian ya. Dan satu lagi, kalian harus mengerjakan ya soal yang ada di PPD kalian ya. Itu harus kalian kerjakan. Kemudian apabila kalian kurang paham, silahkan bisa bertanya langsung kepada Ustadz ya. Ya, itu tadi videonya. Ustadz harap kalian lebih paham ya, lebih bisa mengambil ilmu yang ada dalam PPD dalam video kali ini. Untuk yang merasa tidak bisa, silahkan boleh bertanya ya, silahkan bertanya langsung ke Ustadz ya. Kemudian jaga kesehatan kalian di rumah ya, supaya kalian tetap sehat ya, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Baik, itu tadi yang dapat Ustaz sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.